Anjali. Om Swastiastu. Kenalkan, kami kelompok 2 akan membawakan materi tentang HIV/AIDS dan saya sebagai ketua kelompok akan menekan beberapa anggota saya. Yang pertama ada Saya Nifoma Citra Panista. Saya Kristina Sejanobiani. Saya Ibu Doni Kasbawat. Saya Ibu Doni Kasbawat. Saya Ibu Marantia. Saya Dinia Mailani. Saya Desa Ibu Harini. saya Iko Magede Triadama. Yuk, mari kita lanjutkan materinya. HIV/AIDS itu biasanya terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, ataupun cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Nah, HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, HIV akan tetap di tubuh penderita seumur hidupnya. Meskipun belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup bagi penderita. Dan klasifikasi HIV. Klasifikasi HIV, kedua spesies HIV yang menginfeksi manusia, HIV 1 dan 2. Pada mulanya berasal dari Afrika Barat dan Tengah, berpindah dari Pritama ke manusia dalam sebuah proses yang dikenal sebagai zoonosis. HIV 1 merupakan hasil evaluasi dari simian immunodefisiency virus SIV-CVZ yang ditemukan dalam subspesies Simpanse. Pada tropologi, sedangkan HIV 2 merupakan spesies virus hasil evaluasi strand CIV yang berbeda. CIV SMM ditemukan pada Soti Mangabe, monyet dunia lama, lebih virulin dan lebih mudah menular dibandingkan HIV 2, sedangkan HIV 2 kebanyakan masih terkurung di Afrika Barat. Selanjutnya ada struktur dan materi genetik. HIV memiliki diameter 100 sampai 140 mm dan berbentuk sferikal hingga oval karena bentuk selumbung yang menyelimuti partikel virus virion. Selumbung virus berasal dari membran selinam yang sebagian besar tersusun dari lipida. Dalam selumbung oval, bagian yang disebut HIV. Bagian internal dari HIV terdiri dari dua komponen utama, yaitu genom dan kapsid. Genom adalah materi genetik pada bagian virus yang merupakan dua komplit atau asas tunggal RNA, sedangkan kapsid adalah protein yang membungkus dan melindungi genom. Berbeda dengan sebagian besar retrovirus yang hanya memiliki 3 gen, GAP, POL, dan ENV. HIV memiliki 6 gen tambahan, VIP, VPU, VPR, TAT, DEF, dan NER. Gen-gen tersebut disandingkan oleh RNA virus yang berukuran 9 kb. 11 gen tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan fungsinya, yaitu gen menjadi protein struktural, GAP, POL, ENV, protein regulator, TAT, DEF, dan gen aksesoris. VPU hanya pada HIV 1, VPX hanya pada HIV 2. Gejala HIV/AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meskipun HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terkena HIV setelah memeriksakan dirinya ke dokter. Akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh lemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud dengan antara lain diare kronis, pneumonia, atau spoliosis otak. Ini saya akan menjelaskan penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. 1. Berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. 2. Menggunakan jarum suntik bersama-sama. 3. Melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Lakukan konsultasi ke dokter bila Anda menduga telah terpapar HIV melalui cara-cara di atas. Pertama, jika mengalami gejala flu dalam kurun waktu 2-6 minggu setelahnya.
pencegahan HIV dan AIDS. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dan meninggalkan penularan HIV. 1. Tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. 2. Tidak berganti-ganti pasangan seksual. 3. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. 4. Menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. 5. Mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Selain beberapa cara pencegahan tersebut, ada 5 cara yang paling mudah. Yang pertama, absen. Tidak berhubungan seksual saat jauh dari pasangan. Yang kedua, be faithful atau setia. Tidak gonta-ganti pasangan. Yang ketiga, kondom, yang artinya memakai kondom saat melakukan hubungan seks. Dan yang keempat, drugs, tidak mengkonsumsi narkoba. Dan yang kelima, education, aktif dalam mencari informasi yang benar. Dari kelompok kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.